Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Baiklah saudara-saudara sekalian, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan nikmat sehat ini dapat kita pergunakan untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pagi ini kembali kita berbagi ilmu, walaupun satu ayat, satu hadis. Yang penting kita istiqomah dalam berbagi ilmu, istiqomah dalam belajar, istiqomah kita dalam mengamalkan satu ilmu. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat bagi kita dan nanti akan menjadi syafaat bagi kita di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita bacakan satu ayat dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hindarilah olehmu kebanyakan daripada persangka, karena sebagian persangka adalah dosa. Dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah kalian saling menggunjing di antara kalian. Apakah mau salah satu di antara kalian memakan bangkai saudaranya sendiri? Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Baiklah, ada 3 larangan Allah Subhanahu wa taala dalam surat ini, dalam ayat ini. Yang pertama, ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni. Wahai orang-orang yang beriman, hindarilah persangka, berbanyak-banyak persangka. Inna ba'dadh-dhanni ismun, karena sebagian daripada persangka itu adalah dosa. Oleh karena itu kita mesti menjaga hati kita. Jangan selalu suudzon, selalu berprasangka buruk. Karena prasangka buruk ini pasti menimbulkan dosa. Sebagaimana yang dikatakan Nabi Muhammad SAW, Iyyakum wadzanna fa inna dzanna akdzabul hadis. Jauhilah olehmu akan prasangka, karena prasangka adalah ucapan yang bohong atau seburuk-buruk ucapan. Jadi oleh karena itu hindarilah berprasangka. Kita berusaha untuk husnuzon. Apapun yang terjadi, apapun yang kita lihat, hendaklah kita husnuzon, bersangka baik. Sekalipun yang kita persangkakan itu tidak betul, yang kita persangkakan itu salah, setidak-tidaknya kita sudah berprasangka baik, dan bersangka baik itu dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala tajassasu,
Janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Ini penting bagi kita, karena semakin banyak kita mengetahui kesalahan orang lain, maka semakin buruk pandangan kita terhadap seseorang itu. Pandangan kita yang buruk terhadap orang ini mengurangkan rasa khidmat, rasa prihatin kita terhadapnya. Rasa kasihan, rasa kasih sayang antara kita ini berkurang. Gara-gara kita banyak mengetahui kekurangan, kesalahan daripada orang lain itu. Maka jangan sekali-kali mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Kemudian yang ketiga, janganlah saling menggunjing. Menggunjing menceritakan keburukan-keburukan orang lain di belakangnya. Kalau di depan ini mengejek, menghina secara langsung. Tapi kalau di belakang ini menggunjing, menghibah. Kalau bahasa kita menghibah. Jadi, menghibah ini sangat merugikan kita. Karena orang yang kita ghibah itu nanti akan diambil dosa-dosanya dan diberikan kepada kita. Dan kita sebagai orang yang menghibah, nanti pahala kita akan diberikan kepadanya. Jadi rugi kita. Habis pahala kita diambil oleh orang-orang yang kita ghibah itu, yang kita gunjing itu. Maka jangan sia-siakan amal-amal kita, jangan sia-siakan ibadah kita. Kita sudah capek-capek beribadah, sudah letih-letih beribadah, nanti ibadah itu hilang dengan sia-sia. Amal-amal pahala kita hilang dengan sia-sia. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, atadruna mal ghibah? Tahukah kalian apakah yang dimaksud dengan ghibah atau menggunjing itu? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Mereka menjawab, para sahabat yang ditanya itu menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ini menunjukkan ketawaduan para sahabat. Kemudian menunjukkan bahwa sahabat itu tidak ceroboh dalam memberikan jawaban. Dia mengetahui ini bukan kapasitasnya. Ini adalah suatu ilmu yang akan disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka dengan rasa tawadu mereka menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya maha tahu. Kemudian Rasul melanjutkan, zikruka akhaka bima yakrahu. Engkau menyebut-nyebut tentang saudaramu, mencerita-ceritakan saudaramu, bima yakrahu, sesuatu yang dia benci, ataupun sekiranya apa yang kita ceritakan itu dia tahu, dia mengetahui kita membicarakannya, dan dia menjadi marah kepada kita. Itulah ghibah. Kira-kira apa yang kita ceritakan dengan kelompok kita tentang orang lain itu, kalau orang itu tahu, kira-kira dia marah atau enggak? Kalau dia marah, berarti itu termasuk ghibah. Kalau tidak, berarti tidak. Kemudian sahabat bertanya, afara'aita in kana fi akhi ma aqulu? Ya Rasul, sekiranya apa yang saya bicarakan itu betul adanya, atau memang dia seperti itu, seperti yang kami ceritakan? Qala in kana fihi ma taqulu faqad ibtagtahu. Kalau memang benar yang kau ceritakan itu, memang dia melakukan itu, memang adanya seperti itu, maka itu riba namanya, itu menggunjing namanya. Wa illam yakun fihi faqad bahattahu. Tetapi kalau tidak, itu fitnah. Jadi dua-duanya sama-sama tidak baik. Dua-duanya sama buruk. Baik itu ghibah maupun fitnah. Kalau yang kita bicarakan itu benar adanya, maka itu ghibah. Karena ghibah ini adalah menggunjing sesuatu yang tidak disukai. Orang menceritakan tentang saya, meskipun saya jelek, meskipun saya buruk akhlaknya, meskipun saya pendosa, tetapi ketika diceritakan orang lain saya merasa benci, maka perbuatan orang tadi yang menceritakan itu dikatakan ghibah ataupun menggunjing. Nah, maka hati-hati
Orang-orang yang suka menceritakan keburukan orang lain, nanti pahalanya diambil dan diberikan kepada orang yang diceritakan. Nanti kalau sekiranya pahalanya nanti tidak cukup, maka dosa-dosa orang yang diriba ini akan diberikan kepadanya sebagai gantinya. Kemudian dilanjutkan oleh ayat ini, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah suka seseorang di antara kalian memakan bangkai ataupun daging saudaranya sendiri, atau memakan daging saudaranya dalam keadaan mati? Istilah kita bangkai. Maukah salah seorang di antara kalian ini makan bangkai saudaranya? Fakarihtumu, pasti kita merasa jijik, pasti kita merasa tidak tenang. Maka bangkai inilah yang diibaratkan dengan orang-orang yang kita katakan tadi, yang kita ribakan tadi. Sekiranya kita riba itu ditunjukkan dalam bentuk sesuatu, maka ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan itu sama seperti kita memakan daging ataupun bangkai daripada orang yang kita bicarakan ini. Nah, seperti itu. Wattaqullah, maka bertakwalah. Bertakwa artinya ingatlah kita kepada Allah dalam keadaan apapun. Ittaqillaha haitsuma kunta. Dalam keadaan apapun, dalam sendiri maupun berteman, dalam gelap maupun terang, dalam susah maupun senang, dalam kaya maupun miskin. Jadi ketika kita ingat Allah, maka kita tercegah dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu berupa prasangka buruk, berupa mencari-cari kesalahan orang lain, kemudian mengriba, menggunjing orang lain. Ketika ketakwaan itu sudah ada di dalam hati kita, maka dengan sendirinya perbuatan-perbuatan itu akan kita tinggalkan. Kemudian lanjutan ayatnya, innallaha tawwabur rahim. Orang-orang yang sudah terlanjur melakukan ini, maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, perbaiki diri, berbenah diri. Sesungguhnya Allah Tawwab, Maha menerima taubat, Rahim, Maha penyayang bagi makhluk-makhluknya. Sekian, mudah-mudahan nasihat ini dapat menggugah hati kita, dapat menjadikan kita lebih baik, dapat membenahi semua kesalahan-kesalahan kita di masa lalu, dan menjadikan kita orang-orang yang soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, akhirul kalam. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.